Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Tentu sehat ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 5. Mari kita pelajari lebih lanjut. Kamu sebelumnya telah belajar tentang padi. Ya, kemarin kita belajar tentang cara tahap pertumbuhan padi ya. Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Ayo kita cari tahu. Padi. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Ya, ini suhu sedang ya, tidak terlalu panas atau terlalu dingin ya. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Berarti daerah dataran rendah ya. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18-22 cm. Diperlukan pengairan cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Siapa yang pernah lihat sawah? Ya, mungkin di Semarang ini sudah langka ya sawah ya. Mungkin daerah desa masih banyak persawahan. Nah, persawahan dengan banyak sekali, dengan seperti tanaman yang hijau sekali, jadi enak dipandang oleh mata ya. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Ya, ini suhunya lebih dingin ya dibandingkan tadi dengan tanaman teh ya, karena di daerah pegunungan ya. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Nah, di sekitar sini kita suhunya kurang lebih 30 derajat Celcius. Jadi di daerah sini tidak cocok untuk tanaman teh ya, karena kita tinggal di dataran rendah. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Siapa yang pernah ke kebun teh? Atau mungkin perjalanan ke tempat wisata melewati perkebunan teh? Nah, itu indah sekali ya, seperti karpet yang berjejer-jejer ya di daerah pegunungan. Nah, itu indah sekali dan menjadikan udara semakin sejuk. Apa kesimpulan tentang tanaman padi dan teh di atas? Tanaman teh tumbuh dengan baik di daerah pegunungan dengan suhu 13-15 derajat Celcius. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan tanaman teh? Nah, tadi udah ya ketika membaca. Bedanya tempatnya di mana ya? Padi tumbuh baik di daerah berhawa panas, sedangkan teh tumbuh baik di daerah berhawa dingin. Itu perbedaannya ya. Ya, padi tumbuh di daerah dataran rendah, sedangkan teh tumbuh di daerah dataran tinggi. Menurutmu, apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Sebaliknya, apakah teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Jelaskan alasanmu. Kira-kira bisa enggak ya mereka bertukar tempat?
Padi dapat tumbuh dengan baik di daerah pegunungan apabila tanah di daerah pegunungan tersebut banyak mengandung fraksi pasir, debu, dan lempung. Teh dapat tumbuh dengan baik di daerah persawahan yang bersuhu dingin dengan tanah banyak mengandung bahan organik. Ia bisa bertukar tempat asal syarat tanahnya mengandung mengandung hal-hal tersebut ya. Kalau padi harus ada kandungannya fraksi pasir, debu, dan lempung, sedangkan teh daerah lahannya harus mengandung tanah yang mengandung banyak organik. Apakah keadaan alam, iklim, dan bentuk muka bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Jelaskan. Kira-kira berpengaruh enggak ya? Iya, berpengaruh. Keadaan iklim sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Suhu dan kandungan unsur tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Ya, jadi seperti padi itu belum cocok di daerah pegunungan. Ya bisa, namun harus dengan kandungan tanah yang disukai oleh padi. Halnya dengan tanaman teh, ya belum tidak cocok di daerah dataran rendah karena unsur tanahnya berbeda. Sebelum menanam tumbuhan, tentu apa saja yang diperhatikan agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik. Nah, sebelum menanam tumbuhan, kita perlu memperhatikan kualitas tanaman itu sendiri. Nah, baik enggak kira-kira tanaman itu? Kualitas tanah, kondisi lingkungan atau suhunya cocok atau tidak, cuaca atau hujan atau kemarau, dan perawatan tanaman. Ya, kalau kualitas tanaman sudah bagus, tanah sudah bagus, kondisi lingkungan sudah bagus, cuacanya juga bagus, namun tidak dirawat, ya sama saja. Maka itu hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mau menanam tanaman. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Ayo cari tahu tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitarmu. Iklim, lapisan tanah, dan bentuk muka bumi. Tumbuhan apa saja yang cocok tumbuh di wilayah tersebut. Kamu dapat menggali informasi dari berbagai sumber atau buku perpustakaan, internet, ataupun narasumber. Hasil suatu jenis tanaman tergantung pada interaksi antara faktor genetis dan faktor lingkungan, seperti tanah, pengelolaan, pola iklim, dan teknologi. Dari faktor lingkungan, maka faktor tanah merupakan modal utama. Keadaan tanah sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur iklim, yaitu hujan, suhu, dan kelembapan. Ini merupakan hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang pertama yaitu suhu udara dan tanah mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman. Tanaman tropis, misalnya coklat, memerlukan suhu tinggi sepanjang tahun. Batas atas suhu yang mematikan aktivitas sel-sel tanaman berkisar antara 120 sampai 140 derajat Fahrenheit. Tetapi nilai ini beragam sesuai dengan jenis tanaman dan tingkat pertumbuhannya. Yang kedua adalah air. Air adalah faktor yang lebih penting dalam produksi tanaman pangan dibandingkan dengan faktor lingkungan lainnya. Tanaman pangan memperoleh persediaan air dari akar. Itu sebabnya pemeliharaan kelembapan tanah merupakan faktor yang penting dalam pertanian. Jumlah air yang berlebih dalam tanah akan mengubah berbagai proses kimia dan biologis yang membatasi jumlah oksigen dan meningkatkan pembentukan senyawa berbahaya bagi akar tanaman. Curah hujan yang lebat dapat mengganggu pembuangan dan penyerbukan.
Curah hujan memegang peran pertumbuhan dan produksi tanaman pangan. Hal ini disebabkan air sebagai pengangkut polusi udara dari tanah ke akar dan dilanjutkan ke bagian-bagian lainnya. Nah, itu hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman. Tumbuhan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Selain untuk makanan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni, seperti karya seni kolase yang telah kamu buat. Nah, sudah membuat kolase ya kemarin ya. Pada pertemuan sebelumnya, kamu dan teman-temanmu telah membuat kolase dari tumbuhan. Pamerkan kolase tersebut di meja masing-masing bentuk apresiasimu. Apa itu apresiasi? Apresiasi seni merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Nah, tadi anak-anak sudah belajar tentang pertumbuhan teh dan padi. Nah, tanaman tersebut bisa tumbuh di daerah mana saja. Nah, kalau padi lebih tepat di dataran rendah, sedangkan teh lebih tepat di dataran tinggi. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman, yaitu tanah, kemudian curah hujan, kemudian air ya. Dan tadi kalian juga sudah membuat apresiasi sebagai karya senimu, yaitu dengan cara membuat kolase. Nah, itulah tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran kelima. Sudah paham anak-anak materi hari ini? Nah, tetap semangat ya. Pada bacaan pagi ini ditutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.